Perintah Allah 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yang impianmu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yang impianmu, tinggallah seorang dipukul di palu. Dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Raksajiwa yang sinarnya tak kalah dari mentari pagi, berlimpah rezeki dari Ilahi Rabbi. Insya Allah besok lusa bentuknya dan berikan seragam lagi. Bapak Ibu hadirin yang penuh pesona, teman-teman serta adik-adik sekalian yang penuh cinta dan asmara. Puja dan puji syukur teruntuk Allah yang Maha Suci, Sang Rabbul Izzati, yang senantiasa membagi rezeki kepada makhluk yang ada di muka bumi. Salawat berbingkis dan salam semoga tetap tercurahkan kepada seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang guru sejati yang tak pernah digaji apalagi dapat sertifikasi. Dialah Nabiullah Nabi Agung Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa merubah sifat dan merubah bentuk. Contohnya tongkat Nabi Musa yang Allah rubah menjadi ular. Allah juga berkuasa merubah sifat tanpa merubah bentuk. Contohnya api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim yang tetap menyala-nyala, tapi sifatnya yang panas Allah rubah menjadi rasa dingin. Allah berkuasa menurunkan air hujan yang apabila diminum sama sapi berubah menjadi susu, yang apabila diminum ular berubah menjadi racun, yang apabila diminum rusa berubah menjadi minyak kasturi, yang apabila diminum sama madu, yang apabila diminum sama lebah berubah menjadi madu. Allah yang berkuasa atas semuanya. Begitu pula Allah berkuasa memperjalankan hambanya Muhammad ke Sidratul Muntaha atau langit tertinggi. Disitulah Allah menerima perintah sholat, yang kemudian perintah sholat ini diwajibkan untuk seluruh
terkecuali. Isra Mi'raj yang kita peringati inilah yang disebut sebagai perjalanan Nabi ke langit ketujuh tersebut. Isra Mi'raj yang kita peringati tiap tahunnya ini adalah sebagai alarm atau pengingat kita betapa besar rasa cinta Allah terhadap hamba-Nya. Bagaimana tidak? Awalnya Allah memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat itu 50 rakaat. Yang kemudian Rasulullah merayu Allah supaya Allah mengurangi jumlah rakaat sholat. Supaya apa? Supaya kita sebagai umat Islam tidak kesusahan dalam mengerjakannya. Sungguh Allah kecewa kalau masih tetap tidak sholat. Baik bapak-bapak maupun emak-emak, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik orang kaya maupun orang miskin, baik kakek-kakek maupun nenek-nenek, wajib sholat, harus sholat. Tidak ada alasan untuk kamu tidak mengerjakan sholat. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha wa aqamatin, faman tarakaha hadatin. Sesungguhnya sholat itu tiang agama yang apabila sesungguhnya bagi siapa yang mengerjakannya maka sungguh telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh telah merobohkan agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai bahan introspeksi di sini masih ada yang sholatnya masih bolong-bolong. Ada yang sholatnya 1 tahun 1 kali, atau ada yang belum disolatin. Na'udzubillahi min salah pikiran mati bener nanti lagi beneran jadi prinsip itu karena amal kita lagi hidup di kubur yang diiyaku tinggallah seorang ibu putri baru kan belahi kemana amal kita lagi timbul papan, amal kita lagi timbul tanah kan madu ke siapa, kan siapa ngane kami dari hutan sana. Jadi na'udzubillahi min hidup di bumi ini butuh sandaran. Kalau kita bersandar pada tiang yang kokoh, jatuh kita. Tapi kalau kita bersandar pada Allah, insya Allah kita akan selalu berada dalam naungan kasih-Nya, berada dalam naungan rahmat-Nya, yang insya Allah kita hidup bahagia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Bu, ajarkan anak surah Al-Fatihah. Maka suatu hari ia sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, idul fitri, idul adha, qobliyah, baqiyah. Ia baca surah Al-Fatihah, pahalanya akan mengalir kepada orang tua yang mengajarkannya. Kalau surah yang lain terserah dia belajar siapa, tapi surah Al-Fatihah alamat sayangnya ambil mulai dengan hidayah, karena pahalanya nanti ambil uang dengan hidayah. Padahal anak itu adalah investasi kita di akhirat. Didiklah anak menjadi anak yang soleh dan soleha sebagai investasi kita di akhirat kelak. Jangan sampai anak, cucu, cicit tidak sholat.
Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar yang kita bawa saat mati nanti hanyalah doa anak yang soleh dan solehah yang ketika tengah malam ia bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Selesai itu dibukanya Al-Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yang ketika selesai membaca Yasin, diangkatnya kedua tangan, Robbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku. Itulah yang kita bawa nanti, anak soleh dan solehah. Mari kita perbaiki diri, mendekatkan diri pada Sang Ilahi Rabbi. Kerjakan sholat sesuai dengan tuntunan, bukan karena ikut-ikutan, apalagi karena tontonan. Putih-putih aroma wangi di pagi hari. Cukup sekian pidato saya ini. Kalau rindu jangan sungkan hubungi lagi.